Dengan ibu siapa? Neta. Bu Neta. Umurnya berapa ibu? Besarnya 25. Ya, 25. Rumahnya di mana? Oh, jauh ya. Ibu, saya izin bertanya ya Bu, hari terakhirnya Ibu kapan dia? Hari pertama tanggal 8, hari terakhir tanggal 10. Cepet kan 8, 9. Seterusnya pendek banget ya. Terus bulan berikutnya Sama tanggal 8. tapi tanggalnya Tanggalnya sama aku. 3 bulan terakhir ini aku tanggal 8 terus, tapi cuma 3 hari. ya, seterusnya pendek ya. KPL-nya berapa berarti? KPL berarti ini tanggal berapa? 16. Kok tanggal 16? Dia kan tadi hari terakhirnya tanggal 8. KPL Hari PKT. 8, 7, 15 ditambah bulan apa? Iya, ada lupa ngitung HPL. Pokoknya awang-awangan. Tuh, pakai kertas. Hari pertama tanggal 8 terakhir Tanggal 8 bulan ini belum berapa ya? Tiga. ini bulan berapa ya? Kok bisa pakai sekian? Buat ini. Iya ya. Orang di mana mana yang kau aman. 17 ya. Iya benar. 13. Ini menghitung masa subur ya, bukan HPHT. Men saya tanggal 13 bulan 3, nggak usah hitung bulannya. Terus 12 ini rumusnya manuaba itu kan ditambah 12 ya, 5 2 5 ditambah 7 jadi berapa? Nah kan nggak ada tanggalan 32 tuh, iya kan? Jadi menghitungnya di sini mana tadi? Ini kan menstruasi saya, ya kan? Berarti kalau aku men tanggal 13 berarti nanti selesainya tanggal 20, ya kan? 1 minggu. Jadi 21, 22, 23, 24 ini post menstruasi, ya kan? Jadi masa subur saya 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ini, ya kan? 1 seminggu. Kalau kamu pengen punya anak laki-laki, kamu hubungan seksualitasnya di tanggal 25, 26, 27. Kalau kamu mau pengen anak laki-laki, karena sifatnya basa. Ini perempuan sudah siap untuk dibuahi di tanggal 25. Tetapi kalau kamu hubungan seksualnya di tanggal 23, 24, ini kecenderungannya nanti anaknya perempuan karena dia di sini bersifat asam. Paham? Tetapi kalau sudah melewati masa ovulasi 25, 26, 27 kan ini masa subur saya tuh. Ini sudah mau 28, 29 sampai ke sini itu sudah mau post menstruasi, mau menstruasi. Jadi ini tidak penting dibuahi karena sudah mau mendekati menstruasi berikutnya. Paham? Kalau kamu perhitungannya pokoknya tanggal 13 ditambah 12, hitungannya seperti itu. Jadi kalau kalian besok ingin nggak ikut KB tapi pakai kalender, berarti harus ada kerjasama antara suami istri, ya. Berarti di tanggal ini kalian nggak boleh berhubungan. Tapi kalau kalian ingin punya anak, berarti hubungannya di tanggal ini. Tapi kalau anak perempuan kecenderungannya di sini. Paham?
Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Sekarang kalau misalkan Bu, saya mennya tanggal 29. 29 ditambah 12 berapa? Jadi biar gampang hitungannya 29, berarti aku menstruasi tanggal 29 sampai tanggal 2 sampai tanggal 25. Sampai tanggal 5 ini menstruasi saya, ya kan? Berarti tanggal 5 6 mana tadi? Sini ya tadi ya? Iya. Ini ya. Berarti 1 2 3 4 5. Perhitungannya nanti saya masa suburnya di sini. Jadi kan kalau hitungannya ini kan susah ya. 12 jadi berapa? Ya kan? Jadi kan nggak mungkin ada tanggalan 35, tanggalan nggak ada, berarti yang dihitung adalah belakangnya. Hitungan nomor belakangnya, duanya nggak usah. Paham? Pengen jelasnya yaitu tadi di rumah itu harus ada selalu tanggalan. Jadi minum masa pos menstruasinya itu berkisar antara 4 sampai 5 hari. Jelas nggak? Postmen, jadi setelah menstruasi. Iya, setelah menstruasi itu 5 hari, 4 hari. Setelah 4 hari, 5 hari itu sudah masuk masa subur. Masa ovulasi perempuan itu cuma 3 hari. Walaupun perhitungannya sampai 7 hari kan, tetapi masa efektifnya untuk dibuahi itu 3 hari. Paham? Kalau pada masa ovulasi kecenderungannya ovum wanita itu cenderung basah. Jadi kalau misalkan kamu hubungan seksual di masa subur, itu kecenderungannya adalah laki-laki. Tapi kalau yang kesini sebelum masa subur, itu kecenderungannya basah, jadi perempuan. Paham? Berarti misalnya hasilnya kayak 35 terus Dunya 5-nya. berarti yang belakangnya aja nih. Iya, yang dipakai belakang kan nggak mungkin ada tanggalan 35. Paham? Oke. Selanjutnya sampai sini. Dulu ditensi dulu, terus diukur lilanya, ya. Setelah kalian tanya HPL-nya, kalian timbang badan dulu, Bu. Ditimbang, ditensi sama di lilanya diukur. Setelah itu pasiennya suruh tiduran, ya. Setelah kamu pasiennya tiduran, kalian fokus kepada wajah pasien. Kecenderungannya pada wajah ibu hamil itu akan mengalami topeng kehamilan atau kloasma gravidarum. Paham kan? Kloasma gravidarum itu bintik-bintik coklat biasanya pada ibu hamil. Biasanya bisa hilang dan biasanya akan menetap, ya. Itu hormonal pada ibu hamil, bawaan dari janin. Terus kondisi konjungtiva dan sklera. Silakan konjungtiva dan skleranya dilihat. Permisi ya Pak ya, Pak. Ya. Nah, dilihat kenapa sih kita harus mengecek anamis atau tidak? Kenapa? Iya, kenapa kita harus cek itu? Mempersiapkan nanti kalau hari persalinan. Iya, karena kecenderungannya seorang wanita yang hamil itu akan mengalami perlu adanya darah yang lebih ya, karena dia nanti akan mengeluarkan darah. Jadi pada ibu hamil kecenderungannya nanti ditambahin zat penambah darah. Terus apa ya tadi tuh saya lupa. Sklera. Enggak, aku lupa. Konjungtiva. Ya udahlah, ngeblank. Terus skleranya dilihat apakah ekterik atau tidak, karena barangkali dia mengalami hiperhepatitis hipertensi, hepatitis ya. Normalnya HB pada ibu hamil berapa? Sekitar 10 sampai 12 ya. Terus melakukan pemeriksaan fisik yaitu kelenjar tiroid, kelenjar limfe, dan tanyakan apakah ada keluhan dalam menelan. Kenapa kita perlu memeriksa kelenjar tiroid pada ibu hamil? Peran apa di situ? Untuk memeriksa kelenjar tiroid yang perlu dilakukan bagaimana? Untuk Ayo ngomong. tanyakan apakah ada keluhan dalam menelan. Kenapa? Kenapa sih perlu kita melakukan pemeriksaan kelenjar tiroid? KMB udah endokrin kan? Udah. Apa?
Apa Rizky? Apa ya? Soalnya kelenjar endokrin itu kan berpengaruh untuk hormon pertumbuhan, ya kan? Gonadotropin, ya. Kalau pasiennya ternyata gondoken, berarti harus dilakukan T3 dan T4. Kalau T3 dan T4-nya tinggi, kecenderungan pada wanita hamil itu pasti akan semakin membesar. Karena hormon estrogen memacu hormon gonadotropin untuk membesar, ya. Jadi itu pengaruh hormon, jadi pasiennya harus dicek T3 dan T4. Apakah itu hiper atau hipo? Ya, hipertiroid atau hipotiroid. Karena kalau dia hipertiroid maupun hipotiroid, kemungkinan anak yang dilahirkan akan sakit. Ya, makanya harus hati-hati kalau misalkan punya gondok. Pemeriksaan gondok pada perempuan, di gondok ini kan ada 4 ya? 1, 2, 3, 4. Nah, tiroid dan paratiroid di sini itu harus ditekan kayak gini. Iya, kalau misalkan dia normal mungkin nggak ada, tapi laki-laki cenderung ada jakunnya memang ya. Laki-laki juga bisa keluar kalau misalkan itu. Nah, kalian kayak gini keluar atau tidak, kalau nggak ada berarti memang dia nggak ada. Kecenderungannya kalau pada pasien yang gondokan ada yang keluar, ada yang ke dalam. Kalau yang ke dalam kecenderungan pasti akan mengganggu jalan nafas. Makanya tanyakan apakah mengalami kesulitan untuk menelan atau tidak. Paham? Jadi ada yang masuk, ada yang keluar. Itu ya. Kalau ada gondoknya tadi, kalau ada kelenjar tiroid itu nanti diapain ya? Apanya? Itu maksudnya kalau ibu hamil ada kelenjar tiroid untuk pencegahannya berarti? Nggak bisa dicegah. Nggak bisa. Nggak bisa disembuhin. Itu nanti sembuhannya nanti kalau bayinya sudah lahir. Tidak bisa kalau kita melakukan itu karena obatnya itu akan berpengaruh terhadap janin. Jadi yang perlu dilakukan adalah pemeriksaan T3 dan T4-nya. Apakah tinggi atau enggak? Kalau tinggi berarti resiko si bayi mungkin akan mengalami kecacatan atau mungkin bayinya akan kerdil, mungkin bisa. Gitu. Ya, makanya perlu kalau misalkan tiroid yang diperiksa adalah T3 dan T4. Apalagi ada yang mau ditanya? Itu kalau orang desa kan biasanya yang warnanya biru itu Mah gondongan, paroritis itu namanya. Beda. Kalau paroritis itu cenderung di sini, ya. Kalau gondongan cenderung di sini. Beda. Kalau per laki-laki parotitisnya di skrotumnya, kalau perempuan cenderungannya di sini. Kalau laki-laki parotitisnya di skrotumnya, kecenderungannya akan berpengaruh terhadap spermanya. Mungkin spermanya gabuk, zoospermia, atau spermanya tidak dari 1 juta lebih. Seorang laki-laki kalau dia bisa untuk membuahi seorang perempuan itu spermanya harus lebih dari 1 juta. Tapi kalau kurang dari 1 juta tidak bisa membuahi. Itu perlu pengobatan. Jadi laki-laki juga bisa mandul gitu loh. Karena itu tadi mungkin spermanya gabuk, nggak ada isinya, atau mungkin spermanya kurang dari 1 juta. Paham? Paham. Gitu. Makanya kalau laki-laki kecenderungannya parotitis itu kan virus ya, itu jatuhnya di situ. Tapi kalau perempuan jatuhnya di sini, kayak gitu. Paham ya? Di sini. Oke. Terus apa lagi? Nggak tahu Bu. Terus ada kelenjar limfa atau tidak ya, bisa dilihat di situ. Terus setelah itu coba tiduran lagi. Pak, Bu, pasiennya Pak ya Pak ya. Permisi ya Pak, saya buka dulu bajunya. Kita lihat bajunya dibuka. Terus kita lihat daerah payudaranya pasien. Simetris atau tidak. Normalnya seorang wanita payudaranya lebih besar satu daripada yang enggak. Normalnya yang lebih besar adalah kiri. Karena jantung di sini. Nggak mungkin kanan nggak ada apa-apa di kanan. Tentunya paru-paru. Kalau paru-paru yang paling besar adalah yang kanan ya. Bukan kiri loh, masuk kamu. Nanti kenanya ini cenderungnya ke sini loh. Jadi semakin dia dikenyot, dirangsang itu akan semakin besar. Ya itu normal pada wanita. Ya coba aja kalau nggak percaya kamu pulang dari sini ngaca, bener?
payudaranya besar satu enggak. Normalnya seorang wanita itu yang paling besar adalah kanan. Ya. Kiri. Oh iya. Kiri. Ya, sebelah kiri yang paling besar, yang paling ini biasa aja. Terus dilihat di payudaranya simetris atau tidak, terus ada ketiaknya. Karena apa? Kelenjar air susu ada di ketiak. Ya kan? Jatuhnya di situ, makanya kalau cancer itu jatuhnya dari sini dulu, ketiak dulu. Ya, kelenjar limfonya jatuhnya di situ. Terus bagaimana areola mamae? Areola mamae tahu ya? Tahu. Areola mamae itu yang gelap. Ya. Kalau kamu hamil itu akan semakin gelap. Itu normal. Kalau kalian yang masih gadis mungkin ada yang masih warnanya pink, ada yang mungkin warnanya masih coklat muda. Tapi kalau lagi hamil biasanya kecenderungannya hitamnya hitam merenges. Hitam banget. Ya, merenges hitamnya. Itu normal ya. Terus areolanya bentuknya simetris atau tidak. Terus kelenjar air susunya sudah ada atau tidak bisa kalian lakukan palpasi pada pasiennya. Biasanya kalau wanita hamil kecenderungannya yang besarnya selain perutnya, bokongnya, susunya juga tambah besar. Itu normalnya wanita hamil ya. Besarnya mentok karena dia sudah memproduksi air susu ya. Setelah itu kalian periksa, tanyakan sama ibunya, apakah selama hamil air susunya sudah keluar? Biasanya kalau hamil, biasanya ada yang sudah keluar, ada yang belum, ya. Makanya kalau misalkan kalian besok hamil, terus puting susunya masih inverted, ya, masih mendelep, masih segini, nggak mencul semini, itu harus segera dirangsang. Tapi harus hati-hati kalau lagi merangsang itu, karena kalau kita merangsang puting susu itu beradaptasi pada kontraksi pada rahim. Nggih, monggo. Absen. Oh, nggih, Mbak. Nggih, Bu. Itu akan merangsang dari rahim ibu untuk mengeluarkan janin. Makanya harus hati-hati pada saat hamil trimester ketiga, ya. Tetapi trimester ketiga juga perlu disiapkan untuk kita menyiapkan untuk menyusu, ya kan? Jangan sampai pada saat bayinya lahir puting susunya inverted. Kasihan bayinya. Bayinya sudah pengen haus, kamunya di sini sudah bangkai gede banget, tapi puting susunya semene. Kasihan bayinya, kasihan mamahnya juga. Ya, biasanya kalau di rumah sakit nanti disedot pakai sepet yang dibalik, ditarik biar puting susunya keluar. Itu ya. Terus perawatan puting susu biar nanti kamu pada saat menyusui tidak pecah, itu pada saat kamu setiap kali mandi harus diusap pakai handuk yang kasar, ya, karena lidah bayi itu kotor, kasar, bukan kotor, kasar. Makanya biasanya kalau ibu hamil muda kecenderungannya mesti lecet, ya, lecet terus berdarah, terus nggak mau menyusui. Ya, kalau nggak mau menyusui yang sakit siapa? Sayanya sendiri. Karena apa? Saya tuh gendong watu. Kalau kamu susunya bangka itu kayak gendong watu. Atau sepol berangkak kae ketetesan banyu satetes rasane lorone pol apa maneh kesenggol. Tuh, ya. Jadi kalau setiap 2 jam sekali kalau misalkan itu harus diperes. Ya, kalau misalkan nggak pakai alat ya pakai digini-giniin aja nggak apa-apa, nanti akan nates-nates sendiri. Cuma memang nikmatnya itu kalau disedot oleh si bayi, ceplok, langsung lemes. Ya, cuma kalau misalkan ada luka di puting susunya, kecenderungannya yaitu tadi luka yang kering, kalau misalkan dipegang kan rasanya sakit banget. Itu disedot loh, ya kan? Mesti rasanya pengen nangis, pengen itu rasanya memang kayak gitu. Jadinya ya harus biasanya terapinya itu pakai apa ya? Daun sirih dihangatkan, ning panci di alumni, terus tempelan susu plek. Kalau kamu nggak menyusui, tapi nanti kalau menyusui biar dia itu lukanya itu nggak kaku.
Jadi nanti pada saat menyusui lemes gitu loh. Ya. Terus sudah ya sampai sini. Setelah itu bagian atas sudah selesai. Terus air susu yang pertama yang warna kuning itu jangan dibuang ya. Sampaikan sama ibunya itu adalah untuk antibodi buat si bayi ya. Buat si bayi jangan dibuang karena nanti kalau tidak dikasihkan kecenderungan bayi akan cenderung gampang sakit ya. Terus memeriksa abdomen. Yang bagian atas ditutup, terus bagian abdomen. Kita lihat bagian abdomen. Kalau pada wanita hamil kecenderungan ada stria, ya garis yang ke sini, itu namanya stria, ya. Semakin besar akan semakin tegas garis itu, ya. Terus semakin besar perutnya biasanya akan terasa gatal daerah sini. Karena apa? Rambut-rambut bayi sudah mulai keluar, ya. Jadi rasanya wah. Umbrek lah. Makanya jangan sampai kamu pada saat hamil gatel kalian kukur-kukur gini bubuk. Nanti kalau sudah lahir stigmatnya banyak banget. Kamu nggak pede mesti di depan suami karena perutnya sudah ember-ember nggak kayak kalian gadis lagi. Ember. Itu perempuan karena apa? Kalian tahu balon kan? Tahu. Balon itu kan semakin lagi masalah balon kalian belum ditiup kan masih bagus, tapi semakin gede dikecilin dia kan semakin ember-ember. Ya itulah perutnya kamu seperti itu. Gambarannya itu seperti itu, ya. Terus ada stria apa tidak? Terus apakah ada bekas operasi atau tidak? Kalau wanita yang sudah trimester hamil yang kedua, tanyakan dulu kehamilan anak yang pertama, normal atau SC. Kalau SC berarti ada bekas operasi. Itu biasanya dianjurkan untuk pasiennya untuk operasi lagi. Biasanya kayak gitu. Terus inspeksi daerah genitalia. Di sini ada keputihan, darah atau cairan ketuban. Kalau cairan ketuban biasanya kalau kalian hamil pertama biasanya masa nidasi. Nidasi itu adalah masa di mana sel telur itu lagi berjalan menuju rahim. Ya, biasanya perjalanan itu perjalanan yang sangat jauh sekali buat janin. Karena dia akan melewati tuba Fallopi, ya kan? Terus anak ketemu terus langsung lewat terus akhirnya masuk ke dalam rahim, dia masuk ke situ. Kalau dia di tuba Fallopi berhenti, berarti nanti jadinya hamil di luar kandungan. Itu namanya kehamilan ektopik. Tapi kalau dia masuknya di rahim, berarti nanti hamil beneran. Walaupun hamil di luar ektopik hampir sama tanda dan gejalanya dengan ibu hamil, sama mual muntah kayak gitu. Cuma untuk mengetahui dia jatuhnya di rahim atau enggak, makanya perlu di USG. Ya. Kalau di masa nidasi itu biasanya terjadi ngeflek, ya kan? Ngeflek pada wanita hamil. Kok tahu-tahu ada darah ya? Itu harus bed rest. Kalau ibu hamil, nggak boleh dia melakukan aktivitas yang berat. Kalau dia melakukan aktivitas yang berat, bisa jadi itu akan terjadi keguguran. Kalau kandungannya kuat, nggak masalah. Tapi kalau kandungannya lemah, itu biasanya kamu nyapu langsung ketepuk. Makanya kalau masa nidasi itu, wanita kecenderungannya harus bed rest. Paham ya? Karena itu proses di mana sel telur sudah mau masuk ke dalam ya, didorong ke sana, didorong ke sini. Ya kayak apa sih? Kayak bal menuju ke tempatnya tapi dia melewati jalan yang berliku-liku. Itu gambarannya kayak gitu, ya. Itu kalau pada perempuan yang hamil. Terus ada flek atau tidak. Terus ada lendir, ada keputihan atau enggak. Kecenderungannya wanita hamil itu biasanya ada keputihan. Keputihannya itu biasanya itu hormonal. Dan itu terjadi normal pada wanita hamil, walaupun sampai berdarah-darah, sampai gatal-gatalnya luar biasa, dikasih obat oral, dikasih obat pervagina sama sekali pun tidak akan sembuh. Ya, cuma memang perlu dijaga adalah personal hygiene-nya. Setiap kali pipis harus ganti, kalau nggak ganti gatal, kan basah ya nggak enak. Itu biasanya hilang kalau bayinya sudah keluar. Jadi kalau kalian merasakan keputihan dari trimester pertama sampai 9 bulan, kamu akan merasakan itu. Sampai gatal terus. Nikmat sekali rasanya. Karena anak satu, anak kedua, anak ketiga itu beda-beda. Tidak semuanya sama. Ya.
Terus apa lagi ini? Air ketuban. Air ketuban juga harus hati-hati karena air ketuban itu tidak dirasa pada saat kita kalau mau pipis kan ada tahanan ya, kalau aduh mau pipis kayak gitu kan. Tapi kalau itu enggak, tahu-tahu kok tes. Apa ini gitu kan, itu harus segera dilarikan ke rumah sakit. Karena takutnya apa? Air ketuban itu kan berguna untuk janin ya. Bisa terjadi janinnya keracunan, bisa terjadi kematian pada janin, pada ibu juga. Makanya harus segera dilakukan, dibawa di rumah sakit ya. Dalam Kalau misalnya ibu hamilnya udah 8 bulan ya Bu, mau masuk ke 9 bulan, kan udah besar ya Bu bayinya. Terus cenderung ibunya biasanya kalau mau buang air kecil ataupun buang air besar kan, wah males, udah apa susah kayak gitu ya Bu. Terus semisal semalaman kan biasanya kalau ibu hamil kan bisa jadi kayak biasa kayak gitu ya Bu. Terus kalau nahan pipis, nahan kencing itu gimana Bu? Nggak apa-apa? bukan masalah nggak apa-apa, nggak enak, harus dikeluarin. Karena apa? Jangan ditahan karena rahim itu sudah menekan si vesika urinaria. Jadi bawaannya kalau 8 bulan, 9 bulan pengennya pipis terus. Kalau memang kalau ibu hamil sudah besar segini, pakai kaos kaki aja kayak gini nggak bisa, ya kan kudune ngene, ya kan. Jadi kalau misalkan itu dodok orang bisa, sebenarnya dodok itu bagus untuk proses proses persalinan. Jadi pada saat kamu harus bayinya sudah jatuh lewat panggul, ya kan. Biasanya kamu jalan aja rasanya kok bayinya harus metu. Itu kalau 8 bulan, 9 bulan, ya. Jadi harus hati-hati. Kalau misalkan itu ya pipis aja nggak apa-apa. Kalau buat duduk dia merasa nggak nyaman ya berdiri nggak masalah. Yang penting keluar gitu, jangan ditahan. Semakin ditahan malah nanti efeknya nggak baik buat ibunya. Takutnya ke ginjalnya bermasalah. Tuh ya. Iya memang dodok nggak bisa kalau ibu hamil. Terus apa lagi ini? Ekstremitas, hemoroid ada tidak? Dicek di kakinya. Terus kita lakukan edem. Sekarang pertanyaannya edem. Kenapa sih pada wanita hamil cenderungnya edem? Ya kan? Edem di kaki, bengkak ya. Kalau ibu hamil edem itu perlu yang dicek apanya? Iya, saya bisa dikatakan. Teman saya dulu waktu hamil bengkaknya sampai seluruh tubuh jadi jalannya gini. Iya, kayak babur melaku, besar banget. Itu yang perlu dicek apa ya? Cairan Urinnya. Ya, apakah ada proteinuri atau tidak? Karena kalau urinnya tinggi bisa jadi dia eklamsi. Ya, eklamsi bisa dilihat dari urinnya, biasanya dia edem. Makanya kalau kalian edem besok harus cek urinnya, apakah itu kamu preeklamsi atau tidak. Soalnya kalau sudah preeklamsi pada saat postpartum, pas pada saat mau melahirkan, ibunya kejang, bayinya sudah keluar separuh, kejepit kayak gini, bayinya mati, ibunya mati. Karena ibunya sudah kejang-kejang kayak gini, udah nggak bisa dong dia ngeluarin bayinya, ya kan? Jadi bayinya otomatis dipaksa divakum, walaupun bayinya sudah meninggal. Makanya kalau ibu postpartum dengan bengkak harus segera lakukan tes urin, ya. Terus apa lagi? Refleks patella, biasa bisa kan itu? Yang di bawah. Patellanya di sini. Cekungan. Patella itu di sini, ini tulang nih di sini. Di sini Ditato yang gitu, kayak gitu. lagi, Berapa kali Bu biasa? 1 kali aja tor. Nah, Nanti itu akan gimana Bu ibunya? ya Refleks. nggak masalah, nanti akan refleks sendiri. Terus sudah Kan selesai. uncang-uncang. Sambil itu Bu, Sambil duduk sayang, bukan sambil tiduran. Sudah sampai sini ada yang mau ditanya? Tanya Bu, Apa? yang tadi ODM itu ya Bu, kan kakinya bengkak ya Bu. Di saya tuh ada Bu yang kakinya bengkak terus udah sampai kejang-kejang, pas lagi anaknya lahir, anaknya kayak pertumbuhannya yang pertama kurang, telat pertumbuhan, terus yang kedua jalannya kayak ada yang bilang kayak gitu, itu ngaruh nggak sih Bu? Ngaruh apanya? Maksudnya bagi anaknya kayak gitu. Ya kalau memang ya ngaruh, anaknya sampai dengkul kan otomatis gangguan di otaknya. Otaknya yang harusnya aliran darahnya lancar otomatis berhenti sesaat kan? Mungkin itu terjadi gangguannya di otaknya. Jadinya berpengaruh terhadap tumbuh kembang si bayi.
Gitu. Makanya kalau kalian besok hamil, kalau pembukaannya belum 10 itu jangan woi pengen ngeden woi jangan, tapi pada saat ini baru pembukaan 5 kayak gitu misalkan, itu jangan ndang metu sih ojo, tapi misalkan dia kontraksi kayak gitu sampai 10. Soalnya apa? Nanti kalau 10 sudah lengkap, itu perlu tenaga ibu untuk mengeluarkan si bayi. Jadi kalau misalkan baru 5 kamu ngeden wae, gilirannya pas 10 udah nggak kuat, capek, kasihan bayinya. Dia akan terhenti di situ. Otomatis akan berpengaruh di otaknya si bayi. Tapi kalau sudah 10 kamu ngeden kayak gitu, bayi langsung crash keluar. Iya. Cuma pada saat dia sudah keluarnya itu, ayo Bu satu kali lagi. Itu perlu ada power dari ibu. Yes, ngono kan. Bro, lu selesai plong ya. Rasa sakit setelah itu kamu disobek ya apa di epis ya. Langsung dijahit. Itu rasa nyeri jarum dijahit tidak sebanding dengan pembukaan 1 sampai 10. Biasanya langsung pembeli teman sekarang pepan dapat enak kan? Biasanya kayak gitu. Nah lagi Ibu itu yang tadi kelenjar tiroid sih Bu, itu diceknya kan pas hamilnya atau maksudnya kayak misalkan dari gadis sudah mempunyai kelenjar tiroid itu? bisa, semua orang punya kelenjar tiroid. Kalau nggak punya kamu nggak tinggi dong. Kamu pendek, kerdilo gitu adalah hormon pertumbuhan. Punya ada. Itu biasanya diketahui dari apa ya? Biasanya akan nongol dengan sendiri. Kamu ngaca, kok kamu nelen kok dia naik turun kayak punya jakun kayak gitu. Itu kalau masih gadis. Tapi kalau pada saat hamil terus ada, biasanya dokter tidak akan melakukan tindakan. Jadi tindakannya itu nanti kalau sudah bayinya keluar, karena akan berpengaruh terhadap janin. Itu adalah hormon estrogen. Kalau orang hamil itu semua hormon berpacu semua, hormon estrogen, hormon prolaktin semuanya bekerja. Ya, jadi pada saat kamu air susunya belum keluar, itu hormon kamu dinyatakan hamil dia situ sudah bekerja. Dan hormon prolaktin itu akan bekerja kalau ada hisapan dari bayi. Kalau bayi sudah plok ning susu langsung sedot, kene kepenak, kene kepenak. Jadi apa? Sisa-sisa plasenta, sisa-sisa darah yang di rahim itu makanya ada inisiasi bayi kan, bayi keluar bro langsung bilang kayak gitu kan, suruh dia menyusu kan, ambil dia naik dari sini boleh ikutin susu boe, langsung ketemu plok kayak gitu kan, langsung sedot di sini kamu darah yang segini-gini tuh keluar bro, itu rasanya plong banget itu pada perempuan. Darah yang segini-gini mesti akan keluar karena hisapan dari ini akan memacu untuk si rahim kontraksi mengeluarkan sisa-sisa plasenta, sisa-sisa darah brol kabeh. Dan itu plasenta juga akan keluar dengan sendirinya prol kayak gitu. Paham?